Inilah kisah sejarah asal-usul zakat fitrah di bulan suci Ramadan, dan inilah kisah dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Mengerikan sekali azab bagi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Nabi Muhammad lantas datang untuk menyolatinya. Namun, tiba-tiba kain kafan si mayit bergerak-gerak. Nabi Muhammad lalu memeriksanya, dan, sungguh mengejutkan, ternyata di dalamnya ada seekor ular yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayit. Melihat hal itu, sahabat Abu Bakar lantas hendak memukul ular itu. Namun anehnya, ular itu bisa berbicara dan bersyahadat. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wahai Abu Bakar, mengapa aku hendak kau pukul? Padahal, aku tak berdosa, dan aku diperintah melakukan pekerjaan ini. Allah memerintahkanku mengazab orang ini sampai hari kiamat. Mendengar alasan dari si ular, bertanyalah sahabat Abu Bakar, apa kesalahan-kesalahannya wahai ular? Ular menjawab, dia punya 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, yaitu meninggalkan sholat. Kesalahan yang kedua, yaitu tak mau berzakat. Dan kesalahan yang ketiga, yaitu tak mau mendengar perkataan ulama. Dikisahkan juga, dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Salabah bin Hatib Al-Ansori. Ia awalnya dikenal sebagai orang miskin, meski begitu, kemiskinannya tak menghalanginya untuk rajin beribadah kepada Allah. Namun, suatu ketika ia ingin menjadi orang kaya, maka datanglah ia menghadap Nabi untuk meminta didoakan agar segera kaya. Setelah menghadap memohon doa, Nabi lantas menasihati Salabah agar lebih baik bersyukur dengan harta sedikit daripada berharta tapi tak bersyukur. Tetapi, Salabah terus berupaya meminta didoakan Nabi agar hartanya banyak, karena Salabah tahu jikalau doa Nabi sangat mustajab. Namun, Nabi terus mengingatkan Salabah agar bersyukur dengan nikmat yang ada. Nabi saja tidak kaya raya. Padahal, jikalau saja Nabi mau minta kaya pun pasti Allah kabulkan. Salabah lantas terus membujuk Nabi agar didoakan. Ia juga berjanji, jika kaya kelak ia akan menyisihkan dan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya, Nabi lantas bersedia mendoakan Salabah. Ya Allah, berikanlah harta kepada Salabah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan harta melimpah kepada Salabah. Awalnya, Salabah hanya memiliki seekor kambing, kemudian kambing itu berkembang biak menjadi banyak. Kesibukan Salabah pun kini semakin bertambah untuk mengurus ternaknya hingga ia hanya sempat sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar saja. Adapun sholat lainnya ia tak sempat berjamaah. Setelah waktu demi waktu, ternak kambing Salabah semakin membludak. Kemudian karena kesibukannya, ia lalu berani meninggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat juga ditinggalkan. Mendapati Salabah yang tak terlihat beribadah lagi, Nabi lantas bertanya kepada para sahabatnya tentang kondisi Salabah sekarang. Para sahabat lalu menjelaskan, bahwa sekarang Salabah sibuk mengurus kambingnya yang sudah bertambah banyak. Padahal, awalnya ia cuma punya 1 kambing. Kemudian setelah itu, Nabi lantas mengirim 2 utusan untuk mengambil zakat dari Salabah. Kedua utusan itu lalu melaksanakan perintah Nabi dan mendatangi rumah Salabah untuk menagih zakat dari harta ternaknya. Namun saat ditagih zakat, Salabah malah menolak untuk mengeluarkan zakat dan menganggap bahwa itu adalah tarikan jizyah atau pajak. Akhirnya, kedua utusan itu kembali menghadap Nabi dengan tangan kosong dan mengadukan sikap Salabah. Nabi ternyata sudah tahu akan hal itu. Nabi lantas berkata, "Celakalah kau wahai Salabah." Setelah peristiwa itu, kemudian turunlah wahyu surah At-Taubah ayat 75-78. Surah ini menyindir kelakuan Salabah yang lupa setelah diberi nikmat. Kemudian, ada kerabat Salabah yang mendengar tentang turunnya ayat ini, alhasil ia lalu memberitahukan hal itu kepada Salabah. Setelah diberitahu, barulah Salabah sadar dan bergegas mendatangi Nabi untuk membayar zakat. Salabah kemudian menghadap Nabi Muhammad dan memohon agar Nabi berkenan menerima zakatnya. Namun Nabi tak mau dan tak berkenan menerima zakat dari Salabah. Akhirnya, Salabah lantas dirundung penyesalan karena zakatnya ditolak Nabi. Bahkan sampai Nabi wafat, beliau enggan menerima zakat dari Salabah. Salabah juga berupaya mendatangi sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun mereka semua juga enggan menerima zakat dari Salabah.
Naudzubillah min zalik. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat kikir dan bakil seperti itu, amin. Adapun sejarah asal-usul zakat, dahulu berawal saat turunnya ayat tentang zakat kepada Nabi yang saat itu beliau masih berada di Makkah. Ada beberapa ayat Makkiyah yang mengandung lafadz zakat, diantaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Quran Surat An-Naml ayat 3, Quran Surat Luqman ayat 4, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4, Quran Surat Al-A'raf ayat 156, serta Quran Surat Fussilat ayat 7. Namun, kala itu zakat belum disyariatkan. Barulah setelah Nabi berhijrah ke Yasrib atau Madinah, barulah zakat mulai dipraktikkan. Sebelum berlakunya zakat, di Mekah Islam sudah menanamkan sikap kesadaran bagi kaum muslimin tentang adanya hak orang lain dalam harta mereka. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewajiban zakat. Namun, ayat yang turun di Madinah ini berbeda dengan ayat yang turun di Makkah, di mana zakat sudah ada aturan teknisnya seperti tentang pengumpulan dan pembagian zakat. Adapun zakat itu ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban zakat fitrah berlaku mulai 2 hari sebelum Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Lalu, di bulan Syawalnya muncul kewajiban zakat mal atau zakat harta. Lalu di tahun 9 Hijriah, turunlah Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di antara hikmah berzakat, adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan menumbuhkan kasih sayang. Jikalau zakat benar-benar dilaksanakan secara tepat, maka tentunya di bumi tidak ada lagi orang yang kemiskinan. Coba kita hitung berapa banyak umat Islam di dunia. Lalu, kalikan semisal zakat fitrah berupa beras per orang 1 so, atau bila dikonversi ke kilo jadi sekitar 2,8 kg, tentu banyak sekali hasilnya. Itu baru zakat fitrah, belum lagi ada zakat mal seperti perhiasan, perdagangan, pertanian, peternakan, uang, dan masih banyak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 hal, yaitu kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu sadar akan kewajiban zakat, amin. Semoga kisah ini bermanfaat, wallahu a'lamu bishawab.